Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sesosok tinggi dan ramping sedang berjalan-jalan melalui pegunungan ilahi kuno. Ada jenis kesepian yang mematikan pada sosok ini yang bisa mengabaikan 9 surga, ini tepatnya Dewa Willow. Gunung-gunung ini, perairan ini, dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Dia berkata dengan lembut. Terhadap perselisihan antara Celestial, Golden Peng, dan ras besar lainnya, dia tidak memperhatikannya. Dewa Willow hanya berjalan melalui pegunungan ilahi surgawi, karena dia melihat jejak individu tertentu. Ini adalah sosok surgawi yang selalu berdiri di puncak dao ilahi, tak tertandingi dan dianggap sebagai keberadaan terlarang. Semua orang mengira bahwa orang ini mati dalam pertempuran, namun ada sisa-sisa jejak orang ini di sini di Gunung Surgawi. Itu adalah setengah bongkahan batu, dan hanya setengah jejak yang tersisa, namun masih dapat dirasakan dengan jelas oleh Dewa Willow. Apakah itu ditinggalkan oleh orang itu setelah terluka parah? Ini memberikan semacam perasaan, intuisi yang tajam. Setelah melakukan kontak dengan jejak kaki itu, benang cahaya perak terbang melalui mata Dewa Willow. Kemudian, sementara diliputi kekacauan utama, adegan-adegan muncul satu demi satu. Formasi kuno ditinggalkan olehmu, dan kamu menggunakan gerbang kehidupan ini untuk melarikan diri dari kematian. Apakah Anda masih di alam ini? Hei! Mata Dewa Willow mengalir dengan cahaya, seolah-olah mereka bisa menembus wilayah gurun. Dia sedang mencari, ingin melihat orang itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Suara bergema terdengar oleh istana. Para ahli dari ras sejati telah tiba, dan mereka menanyakan pertanyaan ini kepada Shihao. Aura yang diberikan oleh kelompok individu ini sangat menakutkan, dan mereka semua memiliki kekuatan yang menakjubkan. Itu adalah seorang pemuda yang berbicara. Lapisan cahaya menutupi permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia dilemparkan dari kuningan. Dia cukup muda, bahkan belum berusia 20 tahun, namun dia telah mencapai tingkat raja, seorang ahli Formation Arrangement Realm. Perlombaan ini benar-benar kuat, mirip dengan perlombaan peng bersayap emas yang hebat. Mereka dikenal sebagai binatang setan purba peringkat surgawi, menjadi keturunan binatang setan peringkat surgawi itu. Bahkan ada ahli waris berdarah murni di klan mereka, sehingga mereka secara alami dapat memandang rendah wilayah gurun. Dari perspektif tertentu, mereka berada di puncak rantai makanan. Mereka tidak terkalahkan di wilayah gurun, dan tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Benar. Jika Anda mengalahkan Peng Emas, satu orang lagi dapat melintasi alam. Shihao tersenyum dan berkata. Hou Tian menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata, daripada melakukan ini, mengapa rasku tidak memaksamu dan langsung menekanmu dan burung telanjang itu untuk menambah kuota? Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah diganggu? Bahkan Peng Emas yang hebat telah mundur, apakah Anda pikir saya akan peduli dengan apa yang Anda pikirkan? Shihao sama sekali tidak sopan. Satu-satunya alasan aku meminjam kekuatanmu dan tidak secara langsung memusuhi mereka adalah untuk memberi mereka lebih banyak tekanan. Kamu terlalu kurang dalam hal moral. Hou Tian memutar matanya dan berbicara. Namun, mengapa rasanya bocah berbulu ini agak ramah? Faktanya, dia sendiri tidak menyukai Golden Peng Race. Kemudian, ras Luan Hijau datang. Hubungan mereka dengan Gunung Ilahi Surgawi cukup baik, atau mereka tidak akan bekerja sama untuk perjalanan ke Laut Utara untuk menjelajahi sarang Kunpeng. Orang-orang ini tidak memiliki sikap yang baik terhadap Shihao. Jika bukan karena menyadari sesuatu, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama.
Ada orang-orang dalam ras ini yang benar-benar ingin membunuh pemuda manusia ini. Mereka tiba satu demi satu, dan pada akhirnya, 6 atau 7 ras berdarah murni tiba. Mereka semua dulunya termasuk dalam jajaran dewa dan iblis, dengan para ahli tingkat dewa muncul dari semua ras mereka di masa lalu. Hah, Jin Yunxiao, dasar bocah, kesini. Saya ingin melihat apakah Anda telah meningkat sama sekali selama 2 tahun ini. Hou Tian berteriak, membuat semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mengambil tindakan dan menantang seorang kultivator dari Golden Peng Race. Menyebabkan masalah. Seorang tetua dari salah satu ras berteriak. Penatua yang sangat kuat ini belum berubah menjadi bentuk manusia. Cahaya gelap memancar dari tubuhnya, dan bulu hitamnya bersinar. Itu sangat menakutkan. Ketika dia berbicara, semua jenis simbol muncul di permukaan tubuhnya. Cincin cahaya ini membuatnya tampak seperti dewa binatang tertinggi. Di kejauhan, Shi Hao meneteskan air liur. Ini adalah black hole berdarah murni yang jarang terlihat. Jika dia bisa mendapatkan sepotong bulu, atau sepotong tulang simbol primordial, maka itu akan benar-benar menakjubkan. Bajingan kecil, kamu berani menatapku dan ngiler. Tetua ras Hou sangat marah sehingga dia melebarkan matanya. Aku tidak, senior salah. Aku pasti tidak. Aku hanya merasa mendisiplinkan pewarismu seperti ini tidak baik. Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Shi Hao tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Para ahli dari ras lain juga menatapnya, karena mereka sudah lama berpikir ada yang salah dengan ekspresi anak muda ini. Dia benar-benar berani ngiler seperti ini di depan ras kuno seperti mereka. Itu terlalu tak tahu malu dan berani. Segera setelah itu, tangisan Peng meraung di langit dan bulu-bulu emas jatuh. Pakar muda Peng Race Jin Yunxiao dikalahkan oleh seseorang, dipukuli setengah mati dan dibawa kembali. Hou Tian, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani mengambil tindakan. Seorang penatua memarahi. Saudara Hou benar-benar sosok yang heroik. Ketika saatnya tiba, Anda dapat membawa siapapun yang Anda inginkan. Saya akan mengizinkan Anda orang tambahan. Shi Hao berbicara. Bagus. Hou Tian pertama kali menerima omelan dan hukuman dari tetua klannya, dan kemudian dia menerima janji dari Shi Hao. Setelah itu, ada beberapa orang unik lainnya yang melompat keluar, melukai orang-orang Peng Race. Mereka yang berani mengeluarkan tantangan semuanya memiliki kepastian kemenangan, semuanya adalah karakter yang sangat kuat. Hanya dalam sehari, wajah keturunan Peng Race menjadi pucat. Meskipun jumlah individu yang terluka tidak terlalu tinggi, ini masih merupakan aib yang tak tertahankan. Anak muda itu terlalu tidak terkendali. Apakah dia berpikir bahwa kita tidak akan secara langsung menekan dan membunuhnya setelah membuat marah ras Peng bersayap emas saya? Wajah seorang penatua menjadi mendung. Adapun Shi Hao, dia hampir melupakan masalah ini. Dia hanya berpikir bahwa Peng Race tidak sedap dipandang dan mengatur ini. Sekarang, dia telah memasuki rencana mereka. Golden Peng, True Hou, Green Luan, dan perbendaharaan ras lainnya sangat berlimpah. Materi ilahi yang mereka bawa bersinar dengan cemerlang. Ditumpuk menjadi gunung kecil seperti ini, itu benar-benar sedikit menggoda. Di telinga Shi Hao, suara memikat terus terdengar, menyuruhnya membantu dan mencuri sebagian. Keluar dari pertanyaan. Akhirnya, Shi Hao tersentak bangun dan tidak lagi tergoda. Dia sangat menolak pagoda kecil itu. Materi divine yang bisa ditukar dengan bantuanku ada di depanmu. Apakah kamu akan melewatkan kesempatan ini? Pagoda tulang membujuk sekali lagi. Akhirnya, Dewa Willow tiba dan melihat pagoda kecil itu. Meskipun tidak ada yang dikatakan, pagoda kecil itu masih menjadi malu,
merasa bahwa menyihir seorang anak muda itu tidak benar. Ada beberapa hal yang salah dengan gunung ilahi surgawi. Kalian semua harus segera pergi. Dewa Willow memberitahu Shihao dan botak kedua. Ini membuat semua orang gemetar. Seberapa kuat Dewa Willow? Kata-kata itu pasti layak untuk didengarkan. Keduanya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Masih ada 3 jenis material yang hilang. Kalian semua harus bergegas dan mengambilnya, kata Baldi kedua. Hou. Tepat pada saat ini, raungan terdengar dari pegunungan belakang. Peng bersayap emas bergegas ke surga, dan mengikuti di belakang adalah Xuan Ni. Petir meraung, dan pertempuran ini sangat intens. Seorang pembudidaya longgar telah muncul. Setelah mendengar bahwa mereka dapat melewati formasi ke alam lain selama salah satu ras Peng dikalahkan, konflik muncul. Shihao tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar akan jatuh dan ini hanya akan menjadi gangguan di antara generasi muda, namun seorang individu yang sangat galak datang. Xuan Ni ini tidak berdarah murni, tetapi mencapai alam tertinggi dengan sendirinya. Kekuatannya sangat menakutkan, menekan Peng dan memukulinya sampai bulunya terbang kemana-mana. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Pada akhirnya, Xuan Ni menang. Petir berderak di seluruh tubuhnya. Tentu saja, tubuhnya sendiri hampir hancur dalam prosesnya, dan luka-lukanya parah. Apakah menurutmu Peng Reisku mudah diganggu? Wajah seorang penatua menjadi sedih, dan niat membunuh melonjak. Selain Jin Yun Xiao, Golden Peng yang dikalahkan semuanya adalah makhluk berdarah campuran. Tidak ada yang berani menantang anggota inti ras mereka, karena bagaimanapun, ini masih ras peringkat surgawi. Namun, situasi ini akhirnya masih berubah. Master sekte dari beberapa ras yang kuat melangkah maju, menginstruksikan generasi muda untuk tidak bertindak gegabah. Sementara itu, Shihao juga tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak mau repot-repot berurusan dengan ini. Dewa Willow sudah mendesaknya untuk tidak tinggal di tempat ini lebih lama dari yang diperlukan, dan pagoda kecil itu bahkan mengatakan ini. Cepat dan beri mereka pelindung tangan. Formasi ini agak aneh dan mungkin memprovokasi karma surga. Ini adalah peringatan pagoda kecil itu. Itu bahkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya, menciptakan simbol untuk Shihao sehingga dia bisa melihat melalui tempat ini. Beberapa misteri dengan demikian terungkap. Setelah botak kedua menggunakan bahan suci untuk memperbaiki formasi, tempat ini melonjak dengan jenis aura yang tak terlukiskan. Jejak kaki di atas batu tidak jauh menjadi semakin jelas. Itu memanggil keberadaan terlarang. Jika formasi tidak diperbaiki dengan benar, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Pagoda kecil itu berbicara dengan serius. Orang macam apa itu? Shihao bertanya. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengisyaratkan dia untuk bertanya kepada Dewa Willow. Tubuhnya sendiri rusak, dengan beberapa lapisan pagoda hilang. Akibatnya, ada lubang di ingatan lamanya. Dewa Willow, apakah akan ada bahaya di sini? Shihao bertanya. Jika itu benar, apakah ada gunanya memperbaiki formasi? Bukankah mereka akan mengirim Yun 11 dan yang lainnya ke kuburan mereka? Tidak ada yang akan terjadi pada perlombaan surgawi, dan mereka mungkin bisa benar-benar pergi. Master formasi ini harus memiliki semacam hubungan yang hebat dengan ras. Adapun yang lain, tidak mudah untuk mengatakannya. Dewa Willow secara langsung menyatakan. Di sekitar formasi, kabut putih naik untai demi untai dengan cara yang sangat misterius. Selain Dewa Willow dan pagoda kecil, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Shihao hanya bisa menyaksikannya karena kemampuan ilahi pagoda kecil itu. Dia segera mengalami energi misterius dan melihat jejak kaki di kejauhan.
seolah-olah seseorang akan turun dari surga kapan saja. Shi Hao merasakan gelombang kengerian, merasa seolah-olah konfliknya dengan makhluk berdarah murni ini benar-benar tidak berarti. Ketika dihadapkan pada peristiwa misterius dan luar biasa hebat ini, semuanya bisa diabaikan. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang ada di wilayah gurun untuk keberadaan terlarang untuk turun dan beberapa tokoh yang sangat hebat untuk bergerak? Apa yang ada di alam ini yang menarik mereka? Dia merasa bahwa wilayah gurun hampir menjadi kacau. Itu benar-benar mungkin seperti yang dikatakan Dewa Willow sebelumnya, benar-benar berbeda dari masa lalu dan mungkin bahkan lebih besar dari insiden sebelumnya. Ayo pergi dan pisahkan diri kita dari semua yang ada di sini. Jangan memprovokasi segala jenis karma di sini. Pagoda kecil itu berbicara. Itu jenis metode memusnahkan segalanya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang telah diantisipasi Shi Hao. Dia masih ingin berbuat lebih banyak, tetapi dia tidak pernah berharap menerima peringatan untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bahkan ingin mengumpulkan tol di sini dengan Secon Baldi, membuat mereka yang ingin memasuki formasi membayar. Skenario itu telah membuatnya meneteskan air liur, namun dia sekarang menemukan bahwa hal seperti itu tidak mungkin, karena mereka harus pergi sekarang. Weng! Tiba-tiba, fluktuasi misterius ditransmisikan dari pagoda kecil, mengguncang Shi Hao juga. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa dingin menjalari tubuhnya. Apa yang terjadi? Dia berteriak tanpa sadar. Bencana besar akan segera dimulai. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Kenapa mereka tidak bisa merasakan apa-apa, sedangkan aku bisa mengantisipasinya? Pikiran Shi Hao bergetar. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Itu karena aku berada di tubuhmu. Melalui aura saya, Anda juga bisa merasakannya, kata pagoda kecil itu dengan tenang. Shi Hao mengerti bahwa itu tidak setenang kelihatannya. Itu juga mengambil tindakan pencegahan. Apakah tekanan luar biasa ini membuatnya merasa gugup juga? Apakah kamu juga khawatir? Shi Hao bertanya. Sebuah weng terdengar. Mata Shi Hao kesakitan saat dia melihat seberkas cahaya terbang melintasi langit. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada kilat, lebih menyilaukan daripada matahari. Itu sangat cerah dan indah. Apa itu? Dia sedikit gugup, dan ekspresinya serius. Seorang tokoh hebat di alam yang lebih tinggi sedang menyelidiki. Itu adalah ruang itu sendiri yang retak. Orang biasa tidak bisa merasakannya, tapi kamu bisa melalui kekuatanku. Pagoda kecil itu menjadi sangat khusyuk dan penuh hormat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.